Suamiku baru saja pulang dengan senyum paling puas yang pernah kulihat, membawa sebuah sangkar berkerudung kain hitam. "Lihat nih, sayang, investasi kita," katanya bangga. Tapi senyum itu langsung pupus saat ku minta uang untuk membeli susu anak kami yang sudah habis sejak pagi. "Duit lagi tipis, Kin," ujarnya sambil mengeluh. Aku hanya bisa terdiam, memandangi sangkar burung senilai 10 juta rupiah itu, sambil mendengar tangisan bayi kami yang semakin menjadi. Amarah dan kekecewaan membara di dadaku. Dan ketika dia lengah, aku mengambil keputusan yang akan membuatnya hancur. Dengan tenang ku buka pintu sangkar itu dan membiarkan investasinya terbang menjauh. Saat dia histeris, aku hanya bisa berkata, "Mungkin burungnya tahu kita butuh uang, jadi..." Halo, Sobat Dira. Semoga hari kalian selalu penuh berkah dan cerita. Oke, sebelum kita mulai, komen di bawah dong. Kalian nonton ini dari kota mana? Ayo kenalan. Suara tangisan Kayla yang rewel memecah kesunyian sore itu, bergema di seluruh sudut apartemen mereka yang minimalis. Kinan berjalan bolak-balik di ruang keluarga, dengan bayi 8 bulannya yang tergolek lemah di bahunya. Bayi itu menangis bukan karena ngantuk atau popok basah, melainkan karena rasa lapar yang tak tertahankan. Botol susu terakhir sudah habis diminum pagi tadi, dan Kinan sama sekali tidak memiliki cadangan. "Diam sayang, sebentar lagi papa pulang, ya?" bisik Kinan sambil menepuk-nepuk punggung kecil Kayla dengan lembut. Setiap tangisan yang keluar dari mulut mungil putri semata wayangnya itu seperti menyayat hatinya. Rasanya seperti ada puluhan jarum menusuk-nusuk jantungnya. Dia melirik jam dinding untuk kesekian kalinya. Sudah lewat dari jam 5, seharusnya fajar sudah tiba. Ketika rasa khawatir dan kesal mulai mencapai puncaknya, suara kunci berputus di pintu depan apartemen membuat dadanya lega. "Syukur," gumamnya dalam hati. Kinan bergegas mendekat, siap menyambut suaminya dengan daftar belanjaan yang harus segera dibeli, terutama susu formula. Namun, yang muncul pertama kali bukanlah wajah Fajar, melainkan ujung sebuah sangkar burung besar yang terbungkus kain kerudung hitam. Fajar memasuki ruangan dengan wajah berseri-seri, penuh dengan kebanggaan yang tak terbendung. Senyumnya lebar, seolah dia baru saja memenangkan undian berhadiah. "Kinan, sayang, lihat nih, lihat apa yang papa bawa untuk kita," seru Fajar dengan suara lantang, hampir menenggelamkan tangisan Kayla. Dia dengan hati-hati menempatkan sangkar itu di atas meja tengah, persis di depan hidung istrinya yang masih menggendong bayi mereka yang terus merintih. Kinan hanya bisa melirik sangkar itu sejenak sebelum kembali fokus pada Fajar. "Fajar, Kayla lapar. Susunya habis. Aku harus beli sekarang juga. Ada uang cash." Tunggu sebentar. Lihat ini dulu." Fajar mengabaikan pertanyaannya. Dengan gerakan penuh dramatis, seperti seorang pesulap yang akan memunculkan merpati, dia membuka kerudung hitam itu. Dan di dalam sangkar yang mewah itu, duduk seekor burung dengan bulu yang sangat memesona. Warna merah terang dan hitam pekatnya kontras sempurna. Matanya tajam dan berbinar. Burung itu mematuk-matuk jeruji sangkarnya dengan gagah. "Ini, si janda merah. Kin, kualitas super. Kicauannya sudah juara. Nih, aku dapat harga teman, 10 juta saja." Fajar menjelaskan dengan penuh semangat, matanya berbinar-binar memandangi burung itu, seolah takjub dengan kepemilikan barunya. Kinan berdiri terpaku. Tangisan Kayla seakan-akan berasal dari ruangan yang berbeda. 10 juta. Angka itu bergema di kepalanya. Uang yang cukup untuk membeli susu formula berbulan-bulan, untuk membeli popok, untuk membeli kebutuhan bayi mereka yang lain. Uang yang katanya tidak ada ketika Kinan meminta tambahan belanja minggu lalu. Rasanya dunia berputar pelan. Dia memandangi suaminya yang begitu asyik mengoceh tentang prospek harga burung yang akan naik, lalu menatap bayi mereka yang wajahnya sudah memerah karena menangis. Sebuah retakan kecil mulai terbentuk di dalam hatinya. Retakan yang diisi oleh kekecewaan dan sebuah pertanyaan pedih. Di mana prioritas suaminya? Pada keluarga yang sedang berjuang? Atau pada seekor burung di dalam sangkar emas? Tangisan Kayla semakin menjadi, merobek konsentrasi Fajar yang sedang asyik memandangi burung barunya. Kinan menarik napas dalam, berusaha menahan gejolak di dadanya. Dia melangkah mendekati suaminya, berusaha membuat suaranya terdengar tenang meski jantungnya berdebar kencang. "Fajar, tolong dengar aku. Kayla kelaparan."
Susu formula terakhir habis pagi tadi. Aku harus segera ke toko, ujar Kinan, mencoba menangkap pandangan Fajar yang masih terpaku pada sangkar. Fajar akhirnya menoleh, ekspresinya sedikit kesal karena ocehannya terputus. Susu? Bukannya kemarin masih ada stok? Sudah habis. Sayang, aku bilang 3 hari yang lalu kalau kita harus beli lagi. Kamu bilang tunggu gajian dulu, jawab Kinan, masih berusaha sabar. Fajar menghela napas panjang, tangannya mengusap-usap kerangkeng sangkar burung. Ya ampun, Kin. Gajian masih lama. Nih, duit di dompet juga lagi tipis banget. Habis buat bayar tagihan listrik dan urusan lain. Kalimat terakhir diucapkannya dengan nada menggantung, sementara matanya secara tak sengaja melirik ke arah burung yang sedang berkicau merdu. Kinan merasa seperti ditampar. Dia menatap tajam suaminya, lalu menunjuk ke arah sangkar. Urusan lain? Urusan lain itu burung 10 juta. Fajar? Jangan salah sangka dulu. Ini beda. Ini bukan pengeluaran, ini investasi. Bantah Fajar dengan cepat, wajahnya berbinar lagi. Nanti dalam setahun, harganya bisa double. Loh, bayangin, kita bisa dapat untung 10 juta juga. Daripada uangnya ngendap di bank, mending dialihkan ke hal-hal yang produktif gini. Kinan hanya bisa menggeleng-geleng kepala, tak percaya dengan apa yang didengarnya. Jadi, uang untuk susu anakmu tidak ada. Tapi uang untuk investasi burung ada? Apa kamu tidak dengar tangisan anakmu? Fajar? Dia lapar. Fajar mendecak, kesal. Sabar dong, Kin. Jangan lebay. Kayla juga kan masih bisa minum ASI. Kamu kan ibunya. Harusnya bisa dikasih ASI saja dulu untuk sementara waktu. Kalimat itu seperti pisau yang menghunjam tepat di hati Kinan. Air matanya hampir saja menetes. ASIku sudah hampir tidak keluar sejak sebulan yang lalu. Aku sudah bilang ini berulang kali. Dokter juga bilang, Kayla butuh tambahan susu formula karena berat badannya susah naik. Suaranya bergetar, penuh kelelahan dan kepedihan. Dia melihat betapa tidak pedulinya suaminya, betapa dia lebih memilih untuk mengingat harga burung daripada kondisi kesehatan anak mereka sendiri. Di pelukannya, Kayla terus menangis, seakan menjadi pengingat nyata akan prioritas yang telah begitu keliru ditetapkan oleh sang ayah. Mendengar suara getir dalam suara Kinan, Fajar akhirnya benar-benar memutar badannya, menghadap sang istri sepenuhnya. Namun, yang terpancar dari wajah tampannya bukanlah penyesalan atau pengertian, melainkan sikap defensif dan sedikit kemarahan. Jangan mulai, Kin. Aku sudah capek seharian kerja. Pulang mau senang-senang sedikit, malah disambut dengan tudingan. Potong Fajar dengan suara meninggi, mengatasi tangisan Kayla yang tak kunjung reda. Ini bukan soal tudingan, Fajar. Ini soal anak kita yang kelaparan. Balas Kinan, suaranya juga mulai meninggi. Kesabarannya yang sudah menipis akhirnya habis. Aku minta uang untuk susu, hal yang paling dasar untuk bayi kita. Dan kamu bilang tidak punya. Tapi kamu punya 10 juta untuk membeli burung? Apa logikanya? Kamu pikir ini cuma burung biasa? Bentak Fajar, matanya melotot. Dia menunjuk-nunjuk sangkar itu dengan gerakan kasar. Ini murai batu super. Ini bukan mainan. Ini investasi. Kamu tahu berapa harga pasarannya nanti kalau sudah juara lomba? Bisa 20-30 juta. Bahkan lebih. Uang susu yang cuma ratusan ribu itu tidak akan membuat kita kaya, Kinan. Tapi ini, dia menepuk-nepuk sangkar dengan keras, membuat burung di dalamnya terkejut dan berhenti berkicau. Ini yang akan mengubah masa depan kita. Kinan terpana. Dia memandangi suaminya seolah melihat orang asing. Kata-kata, mengubah masa depan, terasa begitu hampa dan menyakitkan. Mengubah masa depan? Masa depan apa? Fajar? Masa depan di mana Kayla tumbuh sehat tanpa kurang susu? Atau masa depan di mana kamu bisa pamer burung juara kepada teman-temanmu? Jangan merendahkan hobiku. Kamu tidak pernah mengerti visiku. Fajar membelakangi Kinan dan berjalan menghampiri sangkar, membelai-belainya seolah menenangkan. Kamu cuma bisa lihat kebutuhan hari ini, tapi aku memikirkan untuk besok, untuk tahun depan. Kamu harus belajar lebih sabar dan lihat gambaran besarnya. Kinan menarik napas dalam-dalam, berusaha menelan ludah yang terasa pahit. Pertengkaran ini tidak akan ada ujungnya.
Dia melihat betapa Fajar benar-benar percaya pada omongannya sendiri, betapa dia memandang burung itu sebagai jalan menuju kemakmuran, sambil mengabaikan tangisan anak kandungnya yang membutuhkan susu di hari ini. Sebuah rasa dingin menyelimuti hatinya. Berdebat dengan orang yang sudah buta oleh hobinya sendiri adalah hal yang sia-sia. Daripada membuang energi, lebih baik diam. Dengan hati yang berat, Kinan memutar badan dan berjalan perlahan ke kamar, mencoba mencari cara lain untuk menenangkan bayi mereka yang masih merintih, sambil meninggalkan Fajar yang masih berbisik-bisik manja pada investasi barunya di ruang tengah. Di dalam kamar yang remang-remang, Kinan duduk di tepi tempat tidur, menggoyang-goyangkan Kayla pelan dengan tubuh lemas. Tangis bayi itu perlahan mereda menjadi rengekan lemah, kelelahan. Air mata akhirnya menetes bebas di pipi Kinan, membasahi rambut bayi di pelukannya. Diamnya Fajar di ruang tamu, yang memilih untuk tidak mengejar atau memedulikan tangisan anaknya, adalah jawaban yang lebih keras dari teriakan manapun. Pandangannya kosong, menatap dinding kosong di seberangnya. Pikirannya melayang ke beberapa bulan terakhir. Dia teringat bagaimana dia harus menyisihkan uang belanja harian, sedikit demi sedikit, hanya untuk membeli sebotol susu formula cadangan. Dia rela makan lauk pauk yang itu-itu saja, memotong anggaran untuk keperluannya sendiri, bahkan menjual kalung emas peninggalan ibunya yang tipis itu, semua demi memastikan Kayla tidak kekurangan. Itu adalah pengorbanan yang dia lakukan dengan ikhlas, tanpa pernah mengeluh kepada Fajar. Tapi Fajar, kilas balik itu berlanjut, menunjukkan hal yang sebaliknya. Dia ingat bagaimana Fajar pulang dengan kotak sepatu baru yang harganya setara dengan 2 bulan persediaan popok. Dia ingat Fajar bersemangat bercerita tentang pre-order action figure koleksi edisi terbatas. Dan sekarang, puncaknya adalah seekor burung dengan harga yang fantastis. Setiap investasi, Fajar selalu untuk dirinya sendiri, dibungkus dengan jargon-jargon finansial yang kedengarannya cerdas, namun kosong. Dia mendengar suara Fajar dari ruang tamu, sedang menelepon seseorang, suaranya riang dan penuh semangat. "Bro, gue dapet barang bagus nih. Si janda merah, juara. Lo datang sini, lihat sendiri." "Iya, mantap banget." "Harganya? Wah, pasti naik gila-gilaan nanti." Setiap kata yang meluncur dari mulut suaminya seperti tetesan air yang melubangi batu kesabarannya. Kinan memandangi wajah Kayla yang sudah tertidur lelap, pipinya masih basah oleh air mata. Sebuah tekad yang dingin dan mantap mulai mengkristal di dalam hatinya. Pengorbanannya selama ini tidak dihargai. Prioritas Fajar sudah sangat melenceng, dan kali ini, dia melangkah terlalu jauh. Kinan menyadari bahwa kata-kata tidak lagi mempan. Dia perlu sebuah tindakan. Sebuah pelajaran yang tidak akan pernah bisa dilupakan Fajar. Sebuah pelajaran yang harus dia terima dengan cara yang paling menyakitkan. Dengan hati-hati, Kinan membaringkan Kayla yang telah tertidur lelap di boks bayinya. Dia menatap putrinya beberapa saat, memastikan si kecil benar-benar terlepas sebelum akhirnya berbalik dan melangkah pelan ke arah pintu kamar. Dari celah pintu yang terbuka, pandangannya tertuju pada sosok Fajar yang masih asyik di ruang tamu. Fajar tidak lagi menelepon. Sekarang, dia sedang sibuk sendiri. Dengan penuh kasih sayang dan ketelitian yang jarang ditunjukkannya pada hal lain, Fajar sedang membersihkan sangkar burung mahalnya itu. Dia mengelap setiap jeruji dengan kain microfiber khusus, mengganti air minum dengan air matang, dan menata ulang pakan yang terdiri dari kroto segar dan ulat Hongkong. Ekspresinya begitu serius dan penuh perhatian, seolah-olah tidak ada hal lain yang lebih penting di dunia ini pada saat itu. Kinan berdiri di sana, membeku. Dia memperhatikan setiap gerakan lembut Fajar, cara dia membelai kerangkeng sangkar, dan senyum puas yang mengembang di bibirnya setiap kali burung itu berkicau merdu sebagai balasan. Perhatian yang begitu teliti dan penuh cinta itu adalah perhatian yang sama yang selalu didambakan Kayla darinya. Berapa kali Kinan meminta Fajar untuk sekadar mengganti popok atau menyuapi bubur, hanya untuk ditolak dengan alasan capek atau sibuk kerja? Namun, untuk seekor burung, dia rela meluangkan waktu dan energi dengan sukarela. Retakan di hati Kinan yang tadinya hanya garis tipis, kini melebar menjadi jurang yang dalam dan gelap. Rasa sakit, kecewa, dan marah yang tertahan berubah menjadi sebuah keputusan yang dingin dan terukur. Amarahnya tidak lagi berapi-api, tapi telah membeku menjadi es yang tajam. Dia menyadari bahwa Fajar tidak akan pernah mengerti hanya melalui perkataan. Dia hidup dalam dunianya sendiri, dikelilingi oleh ilusi, investasi,
dan kemewahan semu. Dengan napas yang dalam dan teratur, Kinan menarik diri dari balik pintu. Matanya yang indah itu kini memancarkan tekad baja. Sebuah rencana yang sederhana namun dahsyat mulai terbentuk di pikirannya. Dia tidak perlu berteriak, tidak perlu merusak barang. Dia hanya perlu menunggu saat yang tepat. Saat di mana fajar lengah. Saat di mana investasi berharganya itu terbuka dan tak terjaga. Dan ketika saat itu tiba, Kinan akan memberikan pelajaran yang tidak akan pernah terlupakan. Sebuah pelajaran tentang arti kehilangan yang sesungguhnya. Kesempatan yang ditunggu-tunggu Kinan akhirnya datang tak lama setelahnya. Fajar, yang merasa puas dengan kandang burungnya yang sudah bersih dan rapi, meregangkan badan sambil menguap lebar. Mau mandi dulu, deh. Badan pegel semua. Gumamnya kepada burungnya seolah-olah burung itu bisa mengerti. Dia melirik arah kamar, melihat Kinan yang sedang duduk di tepi tempat tidur sambil memegangi botol susu kosong. Pandangannya kosong ke lantai. Fajar menganggapnya sebagai sikap mendiamkannya, dan hanya mendecus pelan sebelum berjalan menuju kamar mandi. Kinan mendengar kunci kamar mandi berbunyi klik, diikuti suara deru air yang mulai mengguyur. Itu adalah tanda. Dengan gerakan yang tenang dan penuh keyakinan, dia bangkit dari tempat tidur. Dia berjalan keluar kamar, melintasi ruang keluarga yang kini sunyi, kecuali untuk suara kicauan burung yang sesekali terdengar. Dia berhenti tepat di depan meja tempat sangkar burung itu berdiri. Si janda merah tampak menatapnya dengan mata bulat yang tajam, seolah bisa merasakan intensitas niat di balik tatapan Kinan yang dingin. Kinan tidak ragu. Tangannya yang ramping tapi tegas meraih kunci kecil yang menggantung di sisi sangkar. Dengan sekali putaran yang halus, kunci itu terbuka. Suara klik kecil itu terasa begitu nyaring di kesunyian ruangan. Dengan gerakan perlahan namun pasti, dia membuka pintu sangkar itu lebar-lebar. Burung di dalamnya tampak terkejut. Melompat mundur sebentar, mematuk-matuk udara dengan bingung. Kinan tidak mengusirnya atau mengejarnya. Dia hanya mundur selangkah, memberikan ruang, dan menatap burung itu dengan ekspresi datar. "Pergilah," bisiknya hampir tak terdengar. "Kau tidak ada gunanya di sini." Seolah-olah memahami isyarat itu, burung itu melompat ke tepi pintu sangkar, menengok ke kiri dan kanan. Dengan sebuah kepakan sayap yang kuat dan gagah, ia melesat keluar dari sangkar emasnya. Burung itu terbang rendah melintasi ruang keluarga, menuju jendela yang sengaja dibiarkan agak terbuka oleh Kinan sebelumnya untuk sirkulasi udara. Untuk sesaat, siluet merah dan hitamnya menghalangi cahaya sore yang masuk, sebelum akhirnya benar-benar menghilang, menyatu dengan langit di luar. Kinan berdiri di sana, memandangi jendela kosong. Dia tidak merasa menang, juga tidak merasa bersalah. Yang ada hanyalah sebuah kepuasan sunyi, sebuah tindakan yang harus dilakukan. Dia tidak menutup sangkar itu. Biarkan pintunya terbuka lebar, sebagai sebuah pernyataan. Kemudian, dengan tenang, dia berjalan ke dapur, mengambil segelas air, dan menunggu. Dia tahu, badai sebenarnya baru akan dimulai. Suara air di kamar mandi berhenti. Beberapa menit kemudian, Fajar keluar dengan rambut masih basah dan hanya mengenakan celana pendek, handuk dililitkan di lehernya. Dia bersiul kecil, masih larut dalam euforia kepemilikan burung barunya. Langkahnya ringan menuju ruang keluarga, otomatis mencari sang kekasih barunya di dalam sangkar. Lalu, langkahnya terpaku di tempat. Pandangannya tertumbuk pada sangkar yang pintunya terbuka lebar. Kosong. "Burungku?" gumamnya pelan, tak percaya. Matanya membelalak, berusaha menatapi setiap sudut sangkar, berharap itu hanya salah lihat. Tapi sangkar itu benar-benar kosong. Melompong. "Burungku! Mana burungku?" teriaknya tiba-tiba. Suaranya pecah memecah kesunyian apartemen. Dia bergegas menghampiri sangkar, memeriksanya dengan panik. Tangannya yang gemetar memegangi jeruji, melihat ke dalam seolah-olah burung itu bisa bersembunyi di sudut yang tak terlihat. Kinan, yang masih berdiri di dekat dapur, meminum airnya dengan tenang. Dia menyaksikan histeria suaminya itu tanpa sepatah kata pun. Fajar memutar badan, wajahnya pucat dan berminyak karena panik. Kinan, burungnya hilang. Pintunya terbuka. Lo lihat nggak?" Dia berlari ke jendela, membukanya lebih lebar dan menjulurkan kepalanya keluar, memandang ke segala arah dengan liar. Dia kabur, Kin. Astag.
10 juta. Investasi gue. Dia berputar lagi, menatap Kinan yang masih diam. Amarah dan kepanikan yang tak terbendung membuatnya menghampiri istrinya dengan langkah kasar. Lo diam aja. Burung 10 juta hilang. Lo cuma bisa diam. Lo yang buka, ya? Pasti lo yang buka. Hardiknya, menuding jari telunjuknya ke arah Kinan, tubuhnya gemetar menahan amuk. Tudingan dan teriakan Fajar menggantung di udara yang tegang. Kinan menempatkan gelas air mineralnya di meja dapur dengan tenang. Bunyi, tek, yang solid dari dasar gelas seakan menjadi tanda dimulainya babak baru dalam konflik mereka. Dia menatap lurus ke mata Fajar yang hampir menonjol keluar karena kemarahan dan kepanikan. Dia tidak menyangkal. Dia tidak membela diri. Sebaliknya, bibirnya menyunggingkan senyum tipis yang sama sekali tidak sampai ke matanya. "Oh, yang tadi itu?" ujar Kinan dengan suara datar dan santai, seolah sedang membicarakan cuaca. "Iya, tadi pintunya terbuka sendiri. Aku lihat dia terbang keluar." Fajar terkesima, tak percaya dengan ketenangan yang diperlihatkan istrinya. "Terbuka sendiri? Jangan bohong. Pintu sangkar itu dikunci." Kinan hanya mengangkat bahu dengan lembut. Sikapnya begitu acuh. "Aku tidak bohong. Mungkin burungnya itu lebih pintar dari yang kita kira." Dia berjalan perlahan mendekati Fajar yang masih terpaku, dan mengucapkan kalimat pamungkasnya dengan nada yang hampir seperti berbisik, namun menusuk tajam. "Mungkin burungnya tahu kita butuh uang, jadi dia memutuskan untuk pergi cari kerja sendiri, daripada cuma jadi hiasan di sangkar, sementara anak pemiliknya di sini kelaparan." Setiap kata yang diucapkan Kinan seperti sengatan listrik. Kalimat itu adalah parodi sempurna dari pembelaan Fajar tentang investasi dan masa depan. Kinan tidak mengaku, tetapi dia juga tidak menyangkal. Dia menyerang balik dengan senjata yang sama yang digunakan Fajar untuk mengabaikan tangisan Kayla. Logika yang diputar dan dikemas dengan sinisme yang sempurna. Ekspresi hancur dan bingung yang langsung menyelimuti wajah Fajar adalah bukti bahwa peluru itu mengenai sasaran dengan sempurna. Ekspresi Fajar berubah dari panik dan marah, menjadi bingung, dan akhirnya meledak menjadi kemarahan yang lebih dalam dan lebih personal. Dia menatap Kinan, matanya menyipit, seolah baru benar-benar melihat istrinya untuk pertama kalinya. Lo yang sengaja," desisnya, suaranya serak dan penuh racun. "Lo sengaja lepaskan burungku. Lo bangsat." Kinan tidak lagi tersenyum. Wajahnya yang cantik kini berkerut oleh beban kekecewaan yang tertahan terlalu lama. "Ya, Fajar. Aku yang bebaskan burung mahal dan berharga itu," teriaknya, suaranya untuk pertama kalinya meninggi, memecah kepura-puraan ketenangannya. Semua emosi yang ditahannya selama berjam-jam, berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, akhirnya meluap. Karena apa? Karena anak kita menangis kelaparan, dan bapaknya lebih memilih untuk membersihkan kotoran burung daripada membelikannya susu. Karena uang 10 juta itu lebih berguna untuk membayar dokter saat Kayla sakit, untuk membeli susu berbulan-bulan, untuk memastikan anak kita tumbuh sehat, bukan untuk membeli hewan yang cuma bisa berkicau. Fajar mencoba memotong, "Tapi itu invest." "Jangan sebut lagi kata itu di depanku," potong Kinan dengan amarah yang membara. "Investasi untuk apa, Fajar? Untuk ego kamu? Untuk pujian dari teman-teman pencinta burungmu? Kamu pikir aku tidak tahu? Kamu tidak pernah memikirkan keluarga. Kamu hanya memikirkan dirimu sendiri dan hobi bejatmu. Kamu jual perhiasan lamaku dulu, janjinya untuk tambahan modal usaha, tapi uangnya malah habis untuk koleksi jam tanganmu yang tidak berguna." Setiap tuduhan yang dilontarkan Kinan adalah kebenaran yang selama ini dia pendam. Dia menyebutkan setiap pengorbanan kecilnya, setiap kebohongan Fajar, dan setiap kali Fajar memilih kesenangan pribadi di atas kebutuhan keluarga. Ruang tamu yang elegan itu kini menjadi saksi bisu dari semua luka yang terbongkar. Fajar terdiam, tak mampu membantah. Wajahnya yang tadinya merah karena marah, kini mulai memudar. Amarahnya mulai runtuh di bawah beratnya kebenaran yang diungkapkan oleh istrinya. Dia melihat sangkar kosong itu, lalu menatap kamar tempat anaknya tidur, dan untuk pertama kalinya, rasa bersalah yang dalam dan nyata mulai merayap masuk ke dalam hatinya. Teriakan dan tangisan Kinan menggantung di udara, meninggalkan keheningan yang lebih keras dari sebelumnya. Fajar tidak lagi membela diri.
Tubuhnya yang atletis itu terlihat lunglai, seolah semua tenaganya habis terkuras. Dia tidak lagi memandangi sangkar kosong itu dengan amarah, tapi dengan sebuah pemahaman yang pahit. Dia berjalan pelan, seperti orang yang sedang berjalan dalam mimpi, dan menjatuhkan diri ke sofa. Kepalanya ditundukkan, kedua tangannya menopang dahi yang berkeringat. Bayangan Kinan, yang masih berdiri tegak dengan pipi basah oleh air mata, terpantul di lantai yang mengilap. "Kinan," gumamnya, suaranya parau dan hampir tak terdengar. "Aku." Tapi kata-katanya tercekat. Apa yang bisa dia katakan? Semua pembelaannya telah dipatahkan oleh realita yang kejam. Dia mencoba membayangkan betapa paniknya Kinan melihat susu formula habis. Dia mencoba membayangkan betapa pedihnya hati istrinya saat dia dengan bangga memamerkan burung senilai 10 juta. Dan yang paling menyakitkan, dia mencoba membayangkan tangisan Kayla yang dia abaikan karena terlalu asyik dengan investasinya. Dia mengangkat kepalanya, matanya berkaca-kaca. Bukan karena kehilangan burungnya, tapi karena untuk pertama kalinya, dia benar-benar melihat pengorbanan diam-diam istrinya. Melihat egoismenya sendiri yang telah membutakannya. Melihat prioritasnya yang telah terbalik 180 derajat. Dengan langkah gontai, dia bangkit dan berjalan menuju kamar anak mereka. Dia berhenti di depan pintu, tidak berani masuk. Dari celah pintu, dia melihat boks bayi di mana Kayla tertidur pulas dengan pipi yang masih kemerahan. Bayi itu mengerahkan bibir mungilnya seolah sedang menyusu dalam mimpinya. Pada saat itulah, sesuatu di dalam diri Fajar patah. Dan dari patahan itu, sebuah kesadaran baru lahir. Air mata akhirnya menetes deras di pipinya. Bukan karena histeria, tapi karena penyesalan yang dalam dan tulus. Dia menyadari bahwa investasi sejatinya bukanlah benda mati yang harganya bisa naik turun. Investasi sejati adalah keluarga yang dia tinggalkan, adalah kesehatan anaknya, adalah kebahagiaan istrinya. Dan dia hampir saja menyia-nyiakannya demi seekor burung. Kisah Fajar dan Kinan mungkin adalah cermin bagi banyak keluarga di luar sana. Terkadang, kita butuh kehilangan yang besar untuk menyadari betapa berharganya hal-hal kecil di sekitar kita. Jika kalian terharu dengan perjalanan mereka, jangan lupa untuk subscribe di Rastory dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.